mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Mazmur 73. Mazmur 73, bagian yang cukup panjang, saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 73 dari ayat pertama, demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sampai demikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, ada sebuah istilah di dalam bahasa Inggris yaitu paradigm shift. Saudara, atau mungkin perubahan paradigma begitu saudara, atau sederhananya adalah perubahan sudut pandang. Nah, saudara, apa maksudnya? Saya beri contoh begini. Saudara, ada sebuah cerita, videonya banyak beredar, mungkin saudara juga pernah lihat dan saudara pernah dengar. Nah, satu kali seorang ibu, dia duduk di airport, dia menunggu pesawat, lalu dia membeli sebungkus biskuit. Dia duduk di meja, lalu dia mulai baca koran, karena tempat di situ penuh. Ada seorang bapak lalu datang, duduk juga di meja yang sama. Dia tetap diam sambil baca koran, tapi dia kaget sekali karena tiba-tiba bapak itu kemudian mengulurkan tangan ke bungkus biskuitnya, ambil satu, lalu makan. Dalam hati dia bilang, kurang ajar betul orang ini, gak tahu diri. Tapi karena dia tidak mau bikin ribut, dia diam. Tapi supaya orang itu tahu biskuit ini punya dia, maka cepat-cepat diambil satu juga, lalu dia makan. Tapi si bapak dengan tenang ambil satu lagi. Makan lagi. Dia betul-betul marah sekali. Sambil baca koran dalam hatinya dongkol banget. Dia ambil lagi satu biskuit. Bapak itu ambil lagi satu biskuit. Akhirnya tinggal satu. Dan yang sangat gila adalah bapak itu ambil satu-satunya biskuit yang tersisa itu. Lalu patahin jadi dua. Dia makan separuh, yang separuh taruh di situ. Wah, saudara, dia betul-betul marah sekali. Bapak itu kemudian jalan pergi. Dan kalau saudara jadi ibu itu, apa yang saudara perbuat? Saudara kalau bisa teriak, dia pengen teriak begitu kan ya. Kurang ajar betul. Lalu kemudian nama dia dipanggil, lalu dia disuruh masuk pesawat, maka dia berdiri, dia beresin tas, dan dia kaget karena biskuit yang tadi dia beli masih ada di dalam tasnya. Jadi dari tadi,
Bukan bapak itu yang makanin biskuit dia, tapi dia yang makanin biskuit si bapak itu. Dan bukan bapak itu yang gak tahu diri, tapi dia yang gak tahu diri. Maka dari dia marah setengah mati berubah jadi malu setengah mati. Saudara, itu paradigm shift. Perubahan paradigma. Perubahan radikal dari cara melihat sesuatu ke cara melihat yang lain. Yang dilihat tetap sama, peristiwa tetap sama, tapi cara melihatnya yang berubah. Nah saudara, walaupun memang tidak persis, tapi itulah yang dialami oleh Asaf kurang lebih di dalam bagian ini. Dan dia menuliskan pengalamannya di dalam Mazmur 73 ini. Saudara, Asaf adalah seorang Lewi yang ditugaskan untuk melayani ibadah di kemah suci. Dan salah satu yang membuat kisah Asaf di dalam Mazmur 73 ini sangat menarik. Karena Asaf sangat jujur menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia begitu luar biasa terbuka, dia menceritakan pergumulannya saudara untuk memahami apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia sangat terganggu, dia berkata, karena orang-orang yang jahat kelihatan hidupnya sangat enak. Bahkan lebih enak dari orang-orang yang baik. Saudara, bagi Asaf, seharusnya orang-orang jahat itu menerima hukuman dalam dunia ini. Dan orang-orang yang baik, yang saleh, seharusnya menerima banyak berkat di dalam dunia ini. Harusnya begitu. Tetapi saudara, bukan itu yang dilihat oleh Asaf. Dan sejujurnya, bukan itu yang kita lihat juga dalam dunia, bukan. Saudara, realitanya kita seringkali melihat orang yang jahat. Ternyata hidupnya dari kaya dan makin kaya. Kita melihat orang yang kelakuannya buruk, banyak berbuat jahat, seperti tidak pernah mengalami kesusahan besar. Kita melihat orang yang memfitnah kita, membuat hidup kita sengsara, seperti tidak pernah mendapat pembalasan. Nah saudara, apa yang terjadi sebetulnya? Mazmur ini saudara dimulai dengan pengakuan iman dari Asaf. Dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, kalimat ini sebetulnya bukan pengantar dari pergumulan yang dia tuliskan di dalam Mazmur 73. Tetapi ini adalah kesimpulan. Setelah dia bergumul, dia sampai pada kesimpulan ini. Maka ketika menuliskan Mazmur 73, dia mulai dengan kesimpulannya dulu. Bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik bagi umatnya, bagi orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Saudara, ini kebenaran yang sudah diketahui oleh Asaf. Tetapi Asaf mengaku dia pernah meragukan itu. Maka dia berkata saudara di ayat kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Dia baru bisa kembali menegaskan Allah itu baik setelah dia melalui pergumulan ini. Nah saudara, apa yang membuat Asaf hampir tergelincir? Dia mengatakan saudara karena dia cemburu melihat orang jahat hidupnya sangat enak. Nah saudara, Asaf melihat hidup mereka seperti tidak ada masalah. Mereka sehat, gemuk, sebetulnya bukan gemuk karena kolesterol saudara, tapi selalu makan enak, maksudnya begitu, well fed. Tidak ada penyakit, mereka tidak mengalami kesusahan. Padahal orang-orang itu sangat jahat. Saudara, dia sebutkan kejahatan mereka. Mereka itu pembual, dia bilang, artinya suka menyombongkan diri. Mereka congkak dan berpakaian kekerasan, sangat biasa melakukan kekerasan kepada orang lain. Mereka itu menyindir, mengata-ngatai orang dengan jahat. Mereka memeras orang. Bahkan saudara, dia berkata mereka berani membicarakan pemerasan itu dengan bangga. Luar biasa. Bahkan saudara, mereka berani membuka mulut, dikatakan melawan langit. Seakan-akan mereka adalah penguasa surga. Dan ayat 11 berkata mereka sama sekali tidak takut kepada Allah. Mana mungkin Allah tahu apa yang kita lakukan. Saudara, mereka berkata begitu. Dan ayat 10 saudara tidak terlalu jelas artinya. Tetapi kalau terjemahan Alkitab Indonesia dan juga beberapa terjemahan Inggris, kalau terjemahannya itu tepat, maka ayat 10 menyatakan sesuatu yang menyakitkan. Dia berkata orang-orang berbalik kepada mereka. Saudara, dengan hidup yang jahat seperti ini, bukan saja mereka makmur hidupnya seperti tidak ada masalah, tetapi banyak orang memihak kepada mereka. Saudara, ini menyakitkan sekali.
Secara umum, saudara kita suka yang baik itu menang, begitu kan? Yang jahat itu yang kalah. Saudara coba lihat sendiri misalnya begini, film yang happy ending, yang akhirnya jagoannya menang, saudara lebih suka yang begitu atau suka yang sad ending? Jagoannya orang baik, cakep, tapi kalah lagi, akhirnya mati, begitu kan? Saudara pengen timpuk TV-nya kan gitu kalau nonton begitu. Nah saudara kita selalu ingin melihat yang baik menang. Oke lah kalau dia susah dulu, dipukulin dulu, kalah dulu. Tapi akhirnya mesti menang dan kita melihat yang jahat sampai kapok betul. Baru kita rasa puas begitu. Saudara maka kita sering juga menginginkan hal seperti demikian di dalam hidup. Kita tidak tahan ketika melihat orang-orang yang jahat. Bukan saja kejahatannya tidak terbongkar, tidak dihukum. Tetapi hidupnya makmur, sehat. Dan orang-orang malah berpihak kepada dia. Saudara kita sulit terima itu. Maka hati Asaf juga tidak tahan melihat itu. Dan dia menyimpulkan perasaannya di dalam ayat yang ketiga. Aku cemburu. Saudara tapi disinilah masalah Asaf. Ada dua hal saudara ingin saya soroti. Yang pertama. Kecemburuan itu saudara punya dua bentuk. Bentuk pertama adalah mengatakan begini. Saya ingin apa yang orang lain punya. Saya cemburu. Kalau orang lain punya barang bagus, saya juga kepengen. Kalau orang lain dipuji, saya mau lebih lagi dipuji. Kalau tidak, saya cemburu. Saudara bentuk pertama dari cemburu ini sudah sangat buruk. Tapi bentuk kedua dari cemburu itu lebih buruk lagi. Karena berkata, saya berharap dia kehilangan itu. Saudara ini lebih buruk daripada egois karena ini berarti mengharapkan yang jahat terjadi kepada orang itu. Ini cemburu. Saudara ingat kisah Salomo di dalam Alkitab ada dua orang ibu bertengkar. Ibu yang satu tidak sengaja menindih bayinya sampai mati. Maka dia cemburu, dia tidak punya anak lagi. Tapi ibu itu yang satu lagi masih punya anak. Maka malam itu kemudian dia tukar bayinya. Dan pagi harinya saudara dikatakan mereka bertengkar. Ibu yang satu bilang itu bayiku. Yang satu lagi bilang tidak itu bayiku. Saudara ingat apa yang dilakukan oleh Salomo. Salomo bilang belah bayi itu jadi dua. Bagi jadi dua. Ibu yang asli berteriak jangan. Lebih baik dia kehilangan bayi itu daripada bayi itu mati. Tapi ibu yang palsu itu berteriak belah saja bayi itu. Karena bagi dia lebih baik sama-sama tidak punya anak daripada salah satu punya anak dan dia tidak punya. Itu cemburu. Mengerikan sekali. Saudara ini masalah Asaf yang pertama. Dia cemburu melihat segala hal yang dinikmati orang jahat. Sementara dia tidak punya itu. Yang kedua saudara ingin saya soroti. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh Asaf? Asaf cemburu karena melihat orang jahat mujur, disukai orang, tapi dia menderita. Kalau begitu, apa yang dia harapkan sebetulnya? Gampang sekali jawabnya. Dia mengharapkan sebaliknya. Orang jahat seharusnya menderita, tapi dia yang harusnya hidupnya enak. Saudara dia inginkan itu. Dan Asaf mengaku kenapa dia mengharapkan itu? Karena di dalam hidupnya sehari-hari dia sudah mencoba mempertahankan hati yang bersih. Dia berkata dia membasuh tangan, tanda tak bersalah. Di dalam segala hal dia menjaga diri tidak berdosa, dia menjaga diri hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saya membayangkan saudara mungkin itu berarti di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang rajin beribadah, dia melayani di kemah suci sebagai orang Lewi, dia memberikan persembahan, di dalam kelakuan kepada orang lain dia selalu berbuat baik, dia jujur, dia menjaga mulutnya tidak menyakiti, dia menjauhkan diri dari perzinahan, dia tidak memfitnah orang lain dan seterusnya. Dia mencoba untuk hidup benar. Tapi kenyataan yang dia lihat adalah hidupnya banyak kesulitan. Dia sampai mengatakan begini, sepanjang hari aku kena tulah. Setiap pagi aku kena hukum. Saudara seperti apa kehidupan dia? Kita tidak tahu persis. Tapi mungkin saudara ini berarti dia sakit-sakitan. Mungkin berarti keluarganya mengalami masalah. Mungkin ekonominya pas-pasan. Mungkin dia juga difitnah orang. Mungkin banyak penderitaan lainnya. Maka Asaf tidak bisa mengerti. Aku hidup benar. Tapi mengapa aku seperti ini? Saudara sebetulnya apa yang dipikirkan oleh Asaf sangat mengerikan. Dia berkata di ayat 13 begini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Kalau boleh pakai istilah lain dia berkata begini. Buat apa aku ibadah? Buat apa aku hidup benar?
Kalau seperti begini, tidak ada untungnya aku beribadah dan hidup benar. Lebih baik aku jadi orang jahat. Berdosa saja. Ikut menipu saja. Lakukan yang aku mau saja. Saudara, mengerikan sekali. Dan sejujurnya, ini pola pikir setan. Saudara, waktu setan menuduh Ayub di hadapan Tuhan, dia berkata, tentu saja Ayub beribadah. Karena engkau Tuhan memagari dia dengan segala yang baik. Cabut semuanya yang baik itu. Dia pasti mengutuki engkau. Itu pikiran setan. Setan menuduh Ayub beribadah, berbuat baik, karena banyak berkat Tuhan dialami oleh dia. Coba tidak ada berkat. Coba kalau Ayub hidup kudus, tapi banyak susah. Dia pasti akan mengutuki engkau. Dan setan salah. Ayub tidak begitu. Tapi saya berpikir saudara, celaka sekali. Kalau setan menuduh kita dengan tuduhan yang sama. Dan ternyata dia benar. Bahwa ternyata hari ini kita beribadah. Kita berusaha menjauh dari dosa. Kita menjaga hidup kita baik. Hanya sebagai alat untuk kita terus mendapatkan segala berkat dari Tuhan. Saudara, apakah hidup kita beribadah kepada Tuhan seperti ini? Inilah keadaan Asaf. Tetapi puji Tuhan, saudara, Asaf bukan cuma menceritakan kegagalannya, tetapi juga perubahan hidupnya. Mari kita lihat saudara perubahan yang dialami. Ayat 16 sampai 19. Asaf mengatakan saudara dia terus bergumul, ingin mengerti tapi tidak bisa mengerti. Tetapi akhirnya dia berkata begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, barulah sudut pandangku berubah. Saudara, apa artinya? Seorang penafsir saudara mengatakan masuk ke dalam tempat kudus Allah adalah ketika Asaf melihat mezbah yang menyala. Tempat hewan korban dipersembahkan untuk menebus dosa. Dan Asaf baru tersadar bahwa tidak ada pengampunan bagi orang fasik. Tapi ada pengampunan bagi orang yang beribadah kepada Allah. Dia melihat mezbah itu. Dia melihat alat anugerah Tuhan itu. Dan dia baru sadar betapa beruntungnya dia mendapatkan anugerah Allah. Sementara orang fasik tidak mendapatkan pengampunan. Maka dari sudut pandang perjanjian baru saya bisa mengatakan begini. Masuk ke dalam tempat kudus Allah adalah berarti sampai Asaf melihat dari sudut pandang Injil. Bahwa kasih karunia, pengampunan, sukacita hanya dari Tuhan. Barulah Asaf mengalami paradigm shift. Perubahan sudut pandang. Dan segala sesuatu menjadi terlihat berbeda. Tadinya saudara dia melihat orang-orang jahat hidupnya enak. Tanpa masalah. Memiliki segalanya. Sekarang dia baru sadar betapa celaka sebetulnya orang-orang itu. Walaupun terlihat enak, sebetulnya mereka berada di tempat-tempat licin, dia katakan begitu. Sebentar lagi mereka hancur dan binasa dan Tuhan memandang hina kepada mereka. Saudara, itu sesungguhnya keadaan mereka. Maka kalau tadinya dia iri kepada orang-orang itu, sekarang dia tidak mampu lagi untuk iri kepada mereka. Tadinya dia mengasihani diri. Dia merasa Allah tidak peduli kepadanya. Tetapi sekarang dia baru sadar betapa besar anugerah Tuhan baginya. Saudara, apakah hidup dia kemudian langsung menjadi mudah? Tidak, saudara. Tapi perubahan sudut pandang ini menyebabkan dia hidup dengan sangat berbeda. Saudara, itu sebabnya ayat 21 sampai 23 dia berkata begini. Ketika hatinya terasa pahit, di dalam terasa menusuk-nusuk, artinya penderitaan dia mungkin terus dia alami sekalipun pahit, sakit, berat, dan dia mengaku dia dungu bahkan seperti hewan di dekat Tuhan. Tapi dia berkata dia akan tetap dekat dengan Tuhan. Dia tidak akan mau lari dari Tuhan. Sekalipun sangat sakit, sekalipun dia tidak mengerti. Seperti hewan dia bahkan berkata, dungu sekali. Dia akan tetap dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dan dia berkata di ayat 23 sampai 24, Tuhan memegang tangan kanannya. Dengan nasihatnya menuntun dia. Dan kemudian pada waktunya mengangkat dia ke dalam kemuliaan. Saudara, bukankah inilah hidup Kristen? Di tengah-tengah dunia banyak hal kita mengalami kesulitan. Banyak penderitaan kita alami.
Tapi kita tidak mau jauh dari Tuhan. Dan Tuhan selalu menuntun kita, menguatkan kita sampai pada waktunya mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Dan Asaf menutup bagian ini saudara dengan sangat indah sekali. Ayat 25 dan 26 dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Saudara, saya kira kita jarang pikirkan ini. Siapa gerangan ada pada kita di surga nanti? Siapa yang menjadi milik kita, ada untuk kita di surga nanti selain Tuhan? Ketika kita mati, saudara, satu-satunya yang ada pada kita, milik berharga, berkat terbesar bagi kita, hanyalah Tuhan sendiri. Saudara, maka saya sangat mengingat kalimat ini dari seorang penulis. He is all we have, but He is also all we need. Dia adalah satu-satunya yang kita punya, tapi dia juga adalah satu-satunya yang kita butuhkan. He is all we have, but He is also all we need. Maka Asaf bisa berkata kalimat kedua, selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Karena di sorga dia cuma punya Tuhan, maka di bumi juga tidak ada yang dia ingini selain Tuhan juga. Asaf seperti berkata begini, aku tahu di sorga nanti hanya Tuhan satu-satunya milikku. Aku tahu betapa berharganya Tuhan. Aku tahu bahwa di akhir nanti ketika semua milikku harus kutinggalkan, ketika nafasku kulepas, hanya Tuhan yang ada padaku. Kalau begitu, hari ini, di bumi ini pun, aku hanya mau Tuhan saja. Saudara, banyak orang Kristen mungkin bingung begini. Kalau hari ini kita hanya mau Tuhan, apakah kalau begitu kita tidak boleh punya keinginan lain di bumi ini? Tidak boleh kepengen dimsum, tidak boleh kepengen liburan Labuan Bajo, begitu ya. Tidak boleh punya ini dan punya itu. Saudara, apakah tidak boleh? Saudara, kita boleh punya banyak keinginan. Ingin makan ini dan itu, ingin liburan, ingin punya ini dan itu dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita menempatkan keinginan kita pada tempat yang tepat? Apakah kita menempatkan keinginan kita dari sudut pandang Tuhan? Saya berikan contoh. Kita ingin liburan, tidak salah. Tapi apakah liburan itu begitu pentingnya bagi kita, sehingga kita pikir kita tidak akan bisa bahagia tanpa liburan? Dan untuk apa sebetulnya kita liburan? Saudara, banyak orang pikir dia kerja mati-matian supaya dia bisa liburan. Pulang liburan udah mikir mari kita kerja lagi supaya bisa liburan lagi. Begitu kan? Saudara, banyak orang berpikir begitu. Salah, saudara. Mengapa kita tidak berpikir bahwa kita perlu liburan supaya bisa bekerja lebih baik lagi? Sebagai manusia lemah, kita sering letih, secara emosi terbatas, maka kadang kita butuh liburan supaya kita punya kekuatan menjalani lagi hidup ini untuk Tuhan. Pulang liburan kita bersyukur ada kekuatan, bisa kerja lagi sampai kita tahu kita butuh liburan lagi. Karena hidup ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk liburan. Kita mau hidup untuk Tuhan. Kita mau bekerja untuk Tuhan. Kita mau mengerjakan keselamatan kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan kadang-kadang di dalam kelemahan kita butuh ambil break. Kita butuh liburan. Demikian pula saudara, kita butuh makan. Kita butuh tidur. Untuk kita bisa menjalani lagi hidup ini. Kita ingin makan yang enak. Kita ingin tidur yang nyenyak. Semua oke. Tapi sekalipun kita tidak punya semuanya, kebahagiaan kita bukan dari itu, tetapi dari Tuhan. Maka Tuhan kasih kita liburan, Tuhan kasih kita makan enak, Tuhan kasih tidur nyenyak. Kita bersyukur Tuhan menguatkan kita melalui semua itu untuk bisa mengerjakan lagi keselamatan kita. Tapi kalaupun kita kekurangan itu, kita bersyukur karena Tuhan akan menguatkan kita melalui cara lain. Saudara, hidup kita untuk Tuhan dan bukan untuk semua kenikmatan itu. Maka kita di dalam dunia betul-betul hanya mengingini Tuhan dan mengejar Tuhan. Di surga aku tidak punya yang lain, hanya Tuhan. Di bumi
juga tidak ada yang kuingini selain Tuhan. Maka kesimpulan dia surah di ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya sekalipun aku hancur betul, tidak punya apa-apa, badanku remuk karena penyakit. Sekalipun aku kesepian, aku difitnah, mengalami kesengsaraan. Sekalipun aku hancur sampai mati. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kalimat terakhir itu sangat indah. Bagianku, my portion. Bukan segala berkat yang Allah berikan, tetapi bagianku, my portion adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan memberikan dirinya sendiri. Saya ingin menutup ini saudara dengan mengajak kita melihat cara Asaf menuliskan Mazmur 73 ini. Seperti yang dikatakan oleh James Boyce di dalam tafsirannya. Dari ayat 1 sampai 12. Asaf banyak sekali menggunakan kata mereka. Orang-orang jahat itu. Dia terus memperhatikan mereka. Dia iri dengan mereka. Dia cemburu kepada mereka. Dari ayat 13 sampai 17. Asaf banyak menggunakan kata aku. Setelah melihat orang jahat hidup enak, nyaman. Sekarang dia membandingkan dengan dirinya. Dan dia marah kepada Tuhan. Karena ternyata dia hidup beribadah. Dia berbuat baik. Dia hidup benar. Memang untuk mendapatkan sesuatu. Dan ketika dia tidak dapatkan itu. Dia marah. Ayat 18 sampai 22. Asaf banyak menggunakan kata kau, menunjuk ke Tuhan. Dia berhenti memperhatikan orang jahat di sekitarnya. Dia berhenti membandingkan dengan dirinya. Dia memperhatikan Allah dan memikirkan Allah. Dan di bagian akhir, ayat 23 sampai 28. Asaf menggabungkan kata kau dan aku. Tuhan memegang tangan kananku. Tuhan menuntun aku. Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Maka dia menyimpulkan siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Maka selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Saudara, mari kita belajar itu. Jangan fokus lihat orang, lalu cemburu. Jangan fokus lihat diri. Lihat apa yang sudah saya kerjakan. Lalu kita membandingkan dengan orang lain. Lalu kita marah kepada Tuhan karena kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Jangan pikir kita hidup untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Paradigm shift. Ubah sudut pandang kita. Mari kita fokus kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita? Dia mati untuk kita. Apa yang sudah dia berikan untuk kita? Dia berikan segala sesuatu habis-habisan. Berapa besar kasih Tuhan pada kita? Sebesar dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sekedar berkat. Dia memberikan dirinya menjadi bagian kita. Mengapa kita cemburu? Mengapa kita tidak percaya dia baik kepada kita? Mengapa kita mengingini yang lain? Maka sekalipun hidup kadang berat, sekalipun kita tidak mengerti, kita mau tetap dekat Tuhan. Kita tidak mau pergi dari Tuhan. Dan sungguh Tuhan akan memegang tangan kita. Dengan nasihatnya menuntun kita. Dan kemudian pada waktunya mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Di surga tidak ada yang lain bagi kita selain Tuhan. He is all we have, but He is also all we need. Maka di bumi juga tidak ada yang kita ingini selain Tuhan. 2 reflection question saudara bagi kita. Mari kita ambil waktu teduh saudara. Yang pertama, apakah kita marah kepada Tuhan? Untuk kesukaran-kesukaran yang kita alami dalam hidup kita. Apakah kita cemburu kepada orang-orang jahat? Berdoalah agar Tuhan mengubah sudut pandang kita. Karena pada waktu kita melihat dari lensa Injil, pada waktu kita melihat dari sudut pandang Injil, betapa besar anugerah Tuhan bagi kita. Betapa celakanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang kedua, He is all we have,
but He is also all we need. Dia satu-satunya yang kita punya, tapi dia juga satu-satunya yang kita butuhkan. Renungkan kalimat ini dan bersyukurlah.